Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh Roh-Mu kami bisa mengerti firman dan bisa menerapkannya dalam hidup kami. Kami bermohon kiranya Engkau menolong kami untuk bisa menerjemahkan firman-Mu ketika kami membaca, mendengarkannya. Kiranya Roh Tuhan juga memberikan pencerahan pada pikiran kami supaya kami dapat merelasikan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari saat ini. Tuhan tolong kami, sertai kami. Kiranya damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kami sekarang dan selamanya. Amin. Saya akan mengajak Ibu Bapak untuk membuka surat kepada orang Ibrani, pasal 1 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Allah berbicara kepada manusia. Ada 3 jalan atau 3 manifestasi Allah berbicara kepada manusia. Kita mengenalnya dalam teologi reform namanya pewahyuan. Di dalam Mazmur 19 dengan rinci dijelaskan oleh pemazmur, diungkapkan dengan jelas bagaimana Allah berbicara kepada ciptaannya. Dan bagaimana kita diberikan kapasitas merespon ketika Allah berbicara kepada kita. Kalau kita menelusuri dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, maka kita menemukan cara pertama adalah Allah menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya. Itu juga bisa kita pelajari dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat yang ke-19 dan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya Allah yang menyatakan diri melalui karya ciptaannya. Ada langit, bumi, dan segala isinya melalui setiap entitas yang Tuhan ciptakan, termasuk melalui kita. Itu sebabnya John Calvin di dalam buku Institution of Religion memberikan kepada kita gambaran untuk kita bisa mengenal Allah melalui mengenal diri. Makin kita mengenal diri, makin kita mengenal Allah. Suatu interrelasi antara ciptaan dan pencipta. Dan Allah memang menyatakan diri. Yang kedua, Allah menyatakan diri melalui firman. Sehingga ditulislah apa yang seharusnya menurut rancangan kehendaknya Allah menuliskan itu melalui para penulis. Berbicara melalui para nabi dan menyatakannya sehingga pembaca, pendengar mengerti bahwa Allah sedang berbicara, menyatakan dirinya melalui firman. Dan tentunya bahasa yang dipakai adalah bahasa manusia yang dimengerti oleh manusia pada konteks dan zamannya. Dengan demikian, maka Allah sudah menyatakan dirinya. Kita bersyukur ada firman Tuhan yang tertulis yang dapat kita baca, dengarkan setiap hari. Artinya Allah sedang berbicara kepada kita melalui firman. Yang ketiga, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya yang tunggal. Dan ini dengan jalan inkarnasi. Anak Allah yang roh adanya, firman, sang logos itu menjadi manusia. Ia diutus untuk berbicara kepada manusia, mengajarkan tentang kerajaan Allah, mengajarkan tentang keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus, tentang manusia, dan apa yang menjadi misinya, yaitu menebus umatnya yang berdosa. Jadi ada 3 bagian yang secara bertahap dan final bagaimana Allah berbicara kepada manusia. Mengapa manusia bisa merespon apa yang dinyatakan Allah? Karena tiap orang diberikan anugerah umum. Jadi Allah menyatakan diri melalui karya ciptaannya, lalu kita bisa merespon dan membuat kita bisa merefleksikan hasil dari respon terhadap pernyataan Allah itu. Nah, respon itu mengapa bisa terjadi? Karena kita image of God. Kita gambar rupa Allah yang secara personal memiliki akal budi, kemampuan berelasi, dan juga kapasitas indrawi kita. Jadi dengan keadaan kita yang dicipta menurut gambar rupa Allah, kita bisa merespon Allah yang menyatakan diri melalui karya ciptaannya. Karena kita punya akal budi, kita punya hati nurani. Dan di dalam perjalanan kita merespon itu hasilnya adalah berbagai pengetahuan, peradaban, dan teknologi. Hasil dari respon kita dan respon kita sendiri bukanlah pewahyuan Allah. Jadi kalau kita bisa mengetahui berbagai model dan bentuk
atau pola budaya, bahasa, pengetahuan. Sampai sekarang kita punya pengetahuan dan teknologi 1.0 sampai dengan sekarang 5.0, itu menunjukkan hasil respon kita terhadap karya Allah yang menyatakan dirinya. Jadi ada buah atau luarannya dari yang dinyatakan Tuhan. Luarannya apa? Pengetahuan yang kita kerjakan, teknologi yang kita gunakan, dan pemanfaatannya. Jadi satu sisi kita tahu bahwa kita punya kapasitas, di pihak Tuhan, Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya. Interrelasi antara karya ciptaan Allah dengan kita yang punya kapasitas dari Allah itu bertemu, dan inilah yang menghasilkan berbagai dimensi kehidupan, entah budaya, sosial, ekonomi, politik. Itu yang memberikan kepada kita juga tanggung jawab menjadi bagian ibadah kita. Itu awal mulanya. Jadi awal mulanya ketika Tuhan mengatakan kuasai bumi, kelola bumi, pelihara bumi, karena kita memang image of God, gambar rupa Allah, diberikan kapasitas itu. Sehingga kita dapat menemukan, merumuskan, dan melahirkan secara kreatif, produktif, berbagai pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Allah yang menyatakan diri melalui ciptaannya berelasi dengan kita yang diciptakan menurut gambar rupa Allah, dan kita menikmatinya berkat-berkat Tuhan itu sampai sekarang. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa membangun relasi dengan karya ciptaan Allah, dan bagaimana kita bisa mengerti bahwa pada waktu itu Allah sedang menyatakan dirinya melalui karyanya. Karena ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita mengoptimalkan fungsi otak kita dan akal budi kita, lalu kemudian kita bisa mengoptimalkan seluruh keanggotaan tubuh kita dan indrawi kita, dan secara bertahap manusia mengalami perkembangan kemajuan peradaban. Itu sebabnya begitu Kain ditolak oleh Tuhan persembahannya, tetapi karena providensi Allah, keturunan Kain justru melahirkan sebuah peradaban baru, bisa memelihara ternak, bisa memainkan alat musik, bahkan bisa menghasilkan benda-benda tembaga. Itu di zamannya keturunan Kain. Padahal Kain kita tahu sendiri orang yang sudah ditolak dan memberontak kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, anugerah umum yang dikaruniakan Tuhan bersamaan dengan penyataan umum Allah tidak mematikan kreativitas dan produktivitas seseorang menemukan, merumuskan berbagai peradaban. Artinya, kita bersyukur karena terus dipelihara Tuhan, sehingga kita sampai sekarang, entah orang kafir penyembah berhala, entah orang jahat atau orang dengan motif yang lain, segala kebenaran Allah adalah kebenaran Allah yang dinyatakan. Dan kita tidak merasa haram terhadap penggunaan teknologi yang ada, tetapi kita bisa memfungsikan dengan baik, dengan arah yang struktur yang baik. Dengan kata lain, ada penyataan umum Allah, ada manusia yang diberi kapasitas, dan diantaranya dari Allah ada providensia, dari manusia menerima anugerah umum. Pewahyuan umum berelasi dengan anugerah umum. Dan dalam hal itulah Roh Kudus bekerja memberikan pencerahan. Itu bagian pertama. Yang kedua, Allah berbicara melalui hamba-hambanya, melalui firman-Nya. Ada yang melalui penglihatan lalu dituliskan, melalui nubuat dituliskan, melalui mimpi dituliskan, dan akhirnya secara berprogresif menjadi sebuah kitab narasi besar dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan itu bisa kita baca dalam translasi yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita bisa membaca, mempelajari pemikiran Allah melalui firman. Penciptaan ada, kejatuhan ada, penebusan ada, dan juga penyempurnaan. Seluruhnya lengkap dari awal sampai akhir. Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri, Allah yang memimpin sejarah, dan Allah yang intervensi berkarya di dalam sejarah. Dan seluruh apa yang dinyatakan Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini. Melalui ini, Allah menyatakan diri melalui firman. Dan melalui firman kita dapat bercermin siapakah Allah sesungguhnya, siapakah kita, dan apa itu alam semesta, bumi, dan segala isinya. Melalui firman kita mengenal Allah dan mengerti bagaimana berperilaku, bersikap, bertindak. Jadi ketika kita mendapatkan itu dan menerima itu, hanya bagi mereka yang mendapatkan anugerah khusus. Jadi tidak semua orang ketika membaca firman yang tertulis, kemudian bisa membaca, mempelajarinya, lalu mengerti dengan baik, lalu memiliki suatu relasi dengan Tuhan. Tidak semua orang mendapati itu. Kalau anugerah khusus itu diberikan hanya bagi mereka yang secara khusus dikaruniakan. Penulisnya juga khusus, ditentukan oleh Tuhan, pembacanya juga khusus, dan orang yang bisa mengertinya juga khusus. Sehingga penyataan Tuhan melalui firman itu disebut anugerah pewahyuan khusus. Nah, jadi ada dua ini bagian yang penting di dalam pandangan kita sebagai orang Kristen.
Kalau pewahyuan umum berkaitan dengan anugerah umum itu untuk semua orang, walaupun semua orang dalam pengertian itu tidak semua mengoptimalkan otak akal budinya, pengetahuan dan pengalamannya, intuisi dan indrawinya, tetapi setidaknya manfaatnya untuk semua orang. Penemu-penemu pembuat bangunan-bangunan tradisional sampai bangunan postmodern ini, penemu pembuat teknologi yang dimanfaatkan di dapur sampai di dalam dunia mesin dan sebagainya, semuanya itu memang bermanfaat, tapi tidak semua orang menemukan hal yang sama, tetapi bermanfaat untuk semua. Jadi satu penemuan yang ditemukan oleh manusia, lalu itu bermanfaat untuk semua, karena memang itu anugerah umum. Itu anugerah umum. Jadi untuk satu bagi semua, dan semua bisa melihat dan bisa mengembangkannya, memanfaatkannya. Jadi pewahyuan umum direspon oleh manusia, menghasilkan hal-hal yang umum untuk manusia seluruhnya, itu karena providensia dan pertolongan Tuhan. Tetapi anugerah khusus dikaruniakan Tuhan, Allah menyatakan dirinya secara khusus melalui firman, bagaimana Tuhan menyatakan rencananya dan menerapkan rencananya dan menggenapkan rencananya, semuanya itu melalui firman. Ketika kita membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita mengetahui, oh ada penciptaan, berarti ada ciptaan dan pencipta. Kalau kita membaca lagi Kejatuhan, oh manusia sudah berdosa karena keinginannya sendiri. Tetapi ketika kita membaca penebusan, ternyata Tuhan berinisiatif menebus manusia di dalam rancangannya sampai kesempurnaannya, dan seluruhnya itu dituliskan secara komprehensif. Tidak ada satupun yang terhilang di dalam ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan rancangan kekal Allah, dan itu dibicarakan Tuhan kepada manusia. Tetapi tidak berhenti di sana, karena kalau berhenti di sana, kita hanya mirip seperti orang-orang lain yang punya agama, punya kitab, tanpa memiliki sebuah keunikan. Dan satu-satunya yang memberikan kepada kita relasi antara yang umum dan yang khusus, yang nonverbal tanpa kata-kata dengan kata-kata. Bagaimana yang tanpa kata-kata ini, karya Allah ini, dan bagaimana kita memahami firman ini, hanya anak Allah yang inkarnasi. Jadi anak Allah yang inkarnasi memberi makna kembali kepada kita untuk memaknai apa itu karya Allah dan apa itu firman Tuhan. Sehingga melalui anak Allah Sang Logos ini kita bisa mengenal anugerah umum dan anugerah khusus secara lengkap. Dengan demikian Allah berbicara melalui anaknya, dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus tidak semua orang bisa menerima dan menikmati kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Kalau orang itu hanya berhenti menyaksikan karya Allah di alam semesta ini, di bumi ini, dan dalam hidupnya, dan memanfaatkan kebenaran-kebenaran Allah yang ada di dalamnya, maka dia hanya berhenti pada tataran, saya tahu ada pencipta, saya mengerti ada yang mendesain alam semesta, bumi, dan segala isinya dengan teratur, baik, dan indah. Hanya berhenti di sana. Sehingga ketika mau menyampaikan sesuatu ibadah dan persembahan, karena berada dalam kondisi dan situasi berdosa, akibatnya ada muncul keagamaan dan kepercayaan lebih dari 4.000. Arah dan strukturnya sudah meleset dan melenceng dari kehendak Allah. Ketika orang melihat bulan, dia menyembah bulan, dia kira Tuhan. Ketika melihat matahari, dia melihat ada kekuatan yang luar biasa pada matahari, dia menyembah matahari. Padahal itu adalah penyataan Tuhan Allah melalui karyanya, manifestasi Allah melalui karyanya. Meleset, tidak bisa lagi kembali karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi ada interrelasi antara pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Nah, bagaimana dengan pewahyuan khusus, yaitu firman Tuhan? Melalui firman Tuhan kita mengenal Allah. Kita bukan hanya tahu, tapi kita mengenal Allah. Mengenal Allah karena ada kisah-kisah yang dijelaskan. Menjelaskan kisah-kisah itu bersamaan dengan Allah menyatakan namanya, menyatakan kehendaknya dan karyanya. Dari mulai memperkenalkan diri sebagai Elohim, Yahweh, Adonai. Lalu kemudian memperkenalkan diri dan menyatakan diri sebagai pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Lengkap. Bagaimana kita bisa mengenal itu? Firman. Dan bagaimana seseorang bisa mengerti firman ini yang sudah diinspirasikan kepada para penulis dan kita bisa mengerti mendalam itu karena Roh Kudus memberikan iluminasi secara khusus. Tadi saya katakan bahwa para ahli dan orang-orang pintar di alam ini, di bumi ini, menemukan kebenaran Allah yang diletakkan di setiap ciptaan, dan mereka mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus sehingga bisa merumuskan berbagai pengetahuan dan menghasilkan teknologi. Berhenti hanya untuk kebutuhan dasar kehidupan manusia. Tetapi untuk kita yang menerima anugerah khusus, mendapatkan karunia pewahyuan khusus ini, kita ketika membaca oleh Roh Kudus juga diberikan pencerahan, iluminasi. Namun bedanya apa? Iluminasi yang kita dapatkan di dalam pembacaan ini membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita mendapatkan kesadaran bahwa ada Allah yang mencipta, yang menebus, dan yang menyempurnakan keselamatan melalui Alkitab. Dan bagaimana seluruh penyataan Allah ini, baik yang melalui ciptaan dan melalui firman ini, dapat
terkoneksi, dapat berada di dalam suatu wawasan berpikir kita. Itu karena anak Allah inkarnasi menyatakan dirinya. Jadi di dalam ajaran agama-agama yang ada di seluruh dunia, tidak ada penyataan bahwa Allah inkarnasi. Tidak pernah. Walaupun misalnya ada pemikiran dari konsep Greka, Zeus berinteraksi dengan manusia lalu lahirlah Hercules atau yang lain. Jadi ada sebuah upaya untuk membuat quote and quote imitasi. Dan imitasi itu di mana-mana terjadi. Jadi semacam cerita bahwa dewa bertemu dengan manusia, lalu lahirlah orang gagah perkasa yang bisa mengalahkan musuh. Dan mitologi ini adalah imitasi untuk menunjukkan bahwa ada nantinya anak Allah inkarnasi. Karena mitologi itu kan sebelum kehadiran Yesus waktu inkarnasi. Dan mitologi itu dibangun di berbagai dimensi keagamaan. Seperti misalnya di orang Batak itu ada istilahnya dari langit turun si Raja Batak. Itu kan mitologi. Bahwa dari langit turun lalu menghasilkan banyak orang Batak dan akhirnya bisa kemana-mana seperti itu. Itu mitologi. Yang dibangun untuk menunjukkan bahwa dewa atau yang disembah itu mau berinteraksi dengan ciptaannya. Namun itu mitologi karena tidak ada konkretnya, tidak ada relasinya dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak hadir dalam perjalanan hidup manusia. Nah, berbeda dengan apa yang diajarkan Alkitab. Anak Allah inkarnasi menjadi manusia, hidup di antara manusia, bahkan mengikuti proses keberadaan manusia sebagai makhluk di bumi ini. Dari mulai dia di benih rahimnya Maria sampai dia dilahirkan, dibesarkan dan mengikuti semua proses kemanusiaan. Dan ini tidak pernah ada cerita seperti itu atau kisah seperti itu di luar Alkitab, tidak ada. Jadi merelasikan antara yang Allah nyatakan dan yang Allah kerjakan dan yang Allah mau bawa kita kepada Tuhan itu hanya di dalam Kristus. Itu sebabnya para teolog reform memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk memahami wahyu umum dan wahyu khusus, anugerah umum dan anugerah khusus dengan pekerjaan Roh Kudus, hanya ada satu pribadi yang menjadi mediator dan pengantara, namanya Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus, kita meyakini bahwa segala sesuatu itu berada di dalam otoritas kedaulatannya, dan segala sesuatu dipulihkan lagi di dalam otoritas kedaulatannya. Itu sebabnya Abraham Kuyper mengatakan bahwa tidak ada satu inci pun yang Tuhan tidak berkata, ini milikku. Ini untuk mengindikasikan kepada kita semua respon manusia terhadap penyataan umum Allah melalui karyanya adalah milik Tuhan. Yang kedua, tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu penyataan yang ditegaskan dan ditegaskan melalui firman. Jadi melalui firman kita mengenal Allah dan kita mengalami hidup yang kekal. Dituliskan dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Nah, keseluruhan itu lengkap, komprehensif, rasional, komprehensif, bertanggung jawab, dan lugas. Lalu apa tindakan kita? Respon kita apa? Refleksinya apa? Yang pertama, hargailah karya Tuhan di bumi ini. Jangan kotori bumi dengan cara-cara jahat. Buang limbah sembarangan. Buat air sungai kotor. Sampah berserakan. Illegal logging. Itu semuanya harus tidak terjadi dalam diri orang percaya. Hargailah karya Tuhan. Ketika kita menghargai bumi dan memelihara bumi, kita sedang ibadah. Kita sedang ibadah. Orang yang suka menanam dan memelihara tanaman, itu sedang beribadah. Sedang beribadah. Seringkali kita lupa itu. Di pekarangan kita gersang, hanya rumput dan tidak mau kita tanami apapun. Di lahan-lahan yang kosong, kita tidak tanami. Air kotor karena limbah pabrik. Itu kejahatan di hadapan Tuhan. Dan itu fail di hadapan Tuhan karena kita tidak menghargai anugerah Tuhan secara umum. Orang Kristen tidak boleh begitu. Yang kedua, kalau kita memang orang Kristen yang tahu anugerah khusus melalui firman, maka kita perlu membaca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Hari ini sudah baca firman belum? Hari ini sudah dengar Tuhan berbicara belum? Kepada kita personal. Bukan hanya komunal dalam devosi komunitas, tetapi individual. Kita melakukan suatu devosi personal. Bagaimana kita bisa mengerti rencana kehendak Allah. Yang ketiga adalah menyaksikan Kristus di dalam hidup kita. Martin Luther mengatakan bahwa kita adalah Kristus-Kristus kecil yang menampilkan hidup seperti Kristus. Sehingga orang lain lihat, oh iya benar, saya bisa mengerjakan ini karena Kristus. Hanya Kristus semata. Dan semua kisah itu ada dalam Alkitab. Dan kita meyakini itu hanya karena anugerah khusus yang diberikan Tuhan dan instrumen iman yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, Ibu Bapak dan Saudara yang kasih dalam Kristus, jelas sekali bahwa apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita itu lengkap.
Jadi nggak ada dalihnya, nggak ada kita bilang begini, ah itu kan katamu. Tidak. Semua ahli yang menemukan bidang pengetahuan di laboratorium biologi, kimia, fisika, maupun para ahli teknologi akan berkata, dari mana pikiran saya seperti itu? Kok bisa saya menemukan kebenaran-kebenaran dan bisa merumuskan? Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam kita ada otak dan ada pikiran. Kok bisa ada otak dan pikiran? Mengapa binatang tidak dan mengapa malaikat tidak? Dua makhluk yang lain itu memiliki kesamaan. Yang satu adalah makhluk roh yang punya pikiran, dan hewan punya otak di dalam tubuhnya. Tapi kenapa kedua-duanya tidak membangun peradaban? Kenapa kita punya peradaban yang luar biasa? Kita bisa mengendalikan dan mengatur bumi ini. Tapi sayangnya karena kita sudah berdosa, kita bukan memelihara bumi, tapi melakukan tindakan merusak bumi. Maka dorongan bagi kita sekalian adalah, mari kita kembangkan otak dan pikiran kita dengan baik. Mari kita fungsikan indrawi kita dan tubuh kita dengan baik. Lalu kita manfaatkan sumber-sumber daya yang ada di sekitar kita. Lalu kita kembangkan upaya untuk menyaksikan Kristus melaluinya. Dengan demikian, maka sebagai orang Kristen, kita betul-betul menjadi saksi Kristus. Tuhan tidak pernah menarik perintahnya untuk kita tidak memelihara bumi. Karena kita nanti masuk surga, tidak demikian. Justru karena Tuhan sudah menyediakan langit dan bumi yang baru, disinilah sekarang di bumi ini, kita melatih diri untuk menjalani kembali mandat Tuhan di awal. Karena mandat Tuhan di awal sudah rusak karena keberdosaan kita. Namun kita sudah diperbarui oleh Kristus, oleh Roh Kudus, kita kembali melaksanakan mandat Tuhan di awal. Taklukkanlah bumi, peliharalah, dan jadikan itu ibadah. Mari Ibu Bapak, kita mengerjakan itu. Jadi tidak cukup hanya kerja di kantor, tidak cukup hanya duduk manis mengerjakan ini dan itu selama 8 jam. Masih ada waktu yang banyak pada hari weekend dan hari-hari yang lanjut, kita membangun kembali pemeliharaan bumi. Jangan buang sampah sembarangan, sederhana sekali. Jangan gunakan plastik yang berlebihan, menggunakan AC yang tidak perlu, dan memanfaatkan kendaraan dengan tepat, sehingga bumi paling tidak kita bisa menahan kerusakannya. Dan di sanalah nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau telah menyatakan diri melalui karya ciptaan-Mu. Engkau sudah menyatakan diri dan berbicara melalui firman-Mu. Dan terlebih finalitasnya Engkau sudah menyatakan diri melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ketiga hal itu menyatakan bahwa Engkau sempurna ya Tuhan. Dan kami manusia yang diberikan perkenan-Mu. Tidak semua manusia mendapatkan perkenan-Mu menikmati ketiganya sekaligus. Karena yang lain hanya sampai kepada tataran pewahyuan umum. Bahkan hanya ada sampai kepada pewahyuan khusus, hanya baca firman sehingga menjadi orang munafik, orang yang fanatik. Namun kami sebagai orang-orang Kristen yang sampai kepada hal yang paling final, penyataan-Mu, yaitu anak-Mu yang tunggal. Di dalam Kristuslah kami mengerti tentang karya-Mu, tentang firman-Mu. Dan oleh Roh Kudus-Mu lah kami dibawa dan dituntun untuk bertanggung jawab kembali seperti yang Engkau mandatkan kepada kami manusia. Kami bersyukur untuk semuanya, kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami, dan kami sungguh Engkau bentuk sebagai terang dan garam di tengah-tengah dunia yang fana ini. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.